nama saya Arif Kurniawan, guru BK SMA Negeri 1 Seputih Raman. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Medan. Izinkan saya untuk menampilkan video uji kinerja saya, yaitu layanan konseling individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya gimana? Duduk di sana dulu ya. Datang ke BK tadi, sibuk nggak ini? Saya panggil tadi. Enggak sih Pak, Ya, ya. lagi main HP aja. Lagi main HP, mungkin ada kesibukan lain. Ya, sudah tahu belum kenapa Bapak masuk ke sini? Belum tahu ya. Jadi saudari namanya siapa? Angel. Ya, Angel Bapak panggil ke sini. Ini kemarin itu kan kita pernah ngisi angket itu ya, ngisi angket. Di situ kok Bapak lihat Angel ini merasa sendiri, gitu, kayak nggak ada kawan. Dan juga laporan dari guru-guru juga banyak bilang ke Bapak, khususnya guru BK sini kan, katanya Angel ini beberapa minggu ini kok diem gitu. Terus semenjak kelas 11 ini gitu kan, itu kok beda sama kelas 10 kemarin. Jadi Bapak sini kamu jangan takut. Nah, masalah ini kita ruang BK ini nggak selalu dengan anak yang bermasalah, anak-anak yang nakal-nakal. Kalau kamu tidak terganggu, Bapak akan melakukan konseling individu. Individu itu nanti berjalan paling sekitar 1 jam sampai 1,5 jam lah, lebih nanti kita konseling individu. Sebelum kegiatan, kira-kira kalau nggak ada kegiatan yang lain kan selama 1 jam nanti ke depan itu nggak ada ya. Oke, berarti bisa ya kita konseling individu ya. Ya, sebelum kita konseling individu, kita berdoa dahulu agar kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus ya, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelumnya Angel ini udah pernah belum melakukan konseling individu seperti ini selama SMP kemarin? Pernah belum? Berarti ini pertama kali ya? Kalau masuk ruang BK? Pertama kali juga. Berarti baru pertama kali masuk ruang BK. Kenapa nggak ini? Takut apa gimana kalau masuk ruang BK? Iya sih Pak. Takut. Kenapa takut? Ya kan biasanya orang-orang yang dipanggil atau di ruang BK itu kan yang punya masalah-masalah gitu sih, yang bermasalah. Nah, yang suka bolos-bolos gitu. Ya. Sebenarnya BK ini nggak selalu seperti itu. Jadi setiap siswa ada di kelas itu nanti ada laporan apa semuanya kelas, nanti kita panggil, kita beri arahan kenapa kita cari tahu. Biasanya ada anak-anak yang ada dia itu permasalahan yang mengganggu dia selama kita belajar mengajar. Jadi BK ini tugasnya untuk membimbing, mengarahkan supaya si siswa tersebut bisa kembali menjadi seorang pelajar sesuai tuntutannya, sesuai ini Nadia. Nah, hari ini Bapak akan melakukan konseling dengan Angel, konseling individu. Tadi di awal sudah Bapak sebutkan kenapa Bapak panggil kan, ya, karena kamu sering diam, gitu, sering murung. Bahkan kawan kamu juga kemarin kan Bapak sempat ngobrol sama kawanmu si siapa itu yang agak cerewet itu, Sinta terus apa namanya itu, katanya kan kawan kamu satu kelas kan gitu ya. Katanya si Angel gimana, berapa minggu ini dijamin Pak dia, katanya ya. Nah, mungkin dari situ nanti Bapak ingin tahu lebih banyak lagi tanya kenapa kok membuat Angel ini. Kan setahu Pak dulu itu kayaknya orangnya aktif kan ya, Bapak awal di sini kayaknya aktif. Kamu ingin tahu lebih dalam lagi gitu kan, selain tadi jadwal wali kelas dan angket yang Bapak bagikan beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, jadi konseling individu ini adalah salah satu kegiatan dalam konseling ya. Bapak jelaskan sebentar. Yaitu yang pertama kan ada layanan klasikal, ada layanan dengan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Konseling individu ini terjalan oleh 2 orang, antara Bapak sebagai guru BK disebut konselor, dan si Angel ini siswa atau disebut konseling. Dan dalam konseling individu ini nanti Angel menceritakan apa sih yang menyebabkan seperti itu. Nanti kita cari tahu bersama, kita coba pecahkan, kita cari jalan keluar yang terbaik untuk Angel nanti ke depannya. Kali ini sudah kelas 12, nanti pas kalau mau kelas 12 biar lebih baik lagi dari kelas yang sekarang. Nah,
Dan pas individu itu ada beberapa asas. Yang pertama asas kesukarelaan. Tadi termasuk datang ke sini Bapak panggil dan termasuk sukarela kagum dan Bapak. Jadi tidak apa ya sukarela datang ke sini jadi tanpa ada paksaannya walaupun Bapak panggil gitu kan. Kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi nanti apa yang Angel ceritakan orang luar, orang lain tidak akan tahu. Bahkan orang terdekat Angel pun bahkan guru BK yang ada di sini. Jadi rahasia itu kita jaga bersama, kita jaga berdua supaya nanti tidak menyebar keluar. Kira-kira siap untuk menjaga rahasia? Nanti jangan takut untuk bercerita. Jadi cerita apa nanti Bapak akan menjaga rahasia. Nanti begitu pun juga dengan Angel, kita jaga rahasia kita bersama. Kemudian ada juga asas keterbukaan. Terbukaan maksudnya kamu terbuka dalam arti terbuka untuk menceritakan apa yang kamu alami, kenapa kok kamu seperti itu. Nanti kamu terbuka aja. Dan jangan takut salah. Karena kesimpulan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini ada yang nanyakan lagi? Belum ya? Oke. Nah, jadi Bapak ini masih bertanya juga sih sama kamu, kan biasanya dulu kamu sedikit aktif, kok masuk bagi angkat kok seperti itu, kemudian ada guru juga bilang seperti itu gitu kan. Terus nilai kamu juga katanya turun juga kan, itu yang buat saya bingung, yang buat guru-guru lain bingung kenapa gitu kan, kok nilai kamu sampai turun gitu kan. Nah nanti kamu cerita ke Bapak apa sih yang memang seperti itu ya, kita cari keluarnya bersama, bagaimana baiknya kita bersama bersama. Bagaimana? Siap? Siap untuk bercerita? Nanti rahasia kita aman, terjamin kok ya. Maksud aku datang ke BK. Coba gimana Bapak ingin tahu kenapa Pak seperti itu? Jadi kamu kok seperti itu, apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Itu beberapa bulan ini Bapak saya memang ada masalah pribadi. Saya tuh selalu kayak merasa sendiri gitu Bapak sekarang. Beberapa bulan yang lalu juga emang saya tuh kan punya pacar ya Pak. Yeah. Pacarannya tuh nggak kayak virtual gitu loh Pak. Itu tuh kayak pas ditinggal tuh pas lagi sayang gitu loh Pak. Jadi kayak ya kepikiran lah sih. Apalagi dia tuh ninggalin saya tuh nggak ada masalah, nggak ada apa gitu. Yeah. Jadi tuh ninggalin gitu aja, nggak bisa dihubungin, nggak bisa teman saya juga nggak tahu kan. Terus itu juga yang buat saya kayak ngerasa kayak nggak punya siapa lagi gitu loh Pak. Terus selain itu juga di rumah nih ini ya Pak ya, saya ngerasa beda aja gitu sekarang. Beda. Saya kan baru punya adik ya Pak, adik cowok, baru lahir beberapa bulan ini juga. Itu nih sekarang saya ngerasa kayak saya tuh nggak dianggap di rumah, nggak kurang kayak prioritas gitu. Terus juga beberapa bulan ini kan saya baru punya adik Pak, cowok gitu. Itu tuh saya ngerasa di rumah tuh udah nggak diperhatiin lagi sama saya Pak, kayak beda gitu perhatiannya sama kayak ini. Dulu kan saya anak tunggal nih Pak, anak tunggal 16 tahun, terus tiba-tiba punya adik kan rasanya beda tuh Pak. Ya bener-bener kerasa banget sekarang nih Pak, kayak sayangnya udah kayak kebagi gitu Bapak itu kan. Terus misalnya di sekolah juga kan kelasnya kan dirukir ya Pak ya. Saya kurang beradaptasi sama teman-teman yang baru ini, jadi kayak saya ngerasa nggak cocok aja di kelas itu. Jadi ya kayak gini lah, nggak cocok aja sama. Jadi semua tuh kayak saya ngerasa sendiri dari hubungan saya, dari keluarga sama dari yang sekolah itu. Jadi satu tuh kayak saya nggak fokus gitu Pak ngapain tuh. Jadi itu tadi ya tiga faktor itu berarti ya. Jadi yang pertama masalah asmara, kita bahas asmara ya. Mungkin di usia kami ini masalah asmara itu masih menggebu-gebu kata di usia remaja awal, seperti kamu masih 17-16 tahun kan, pacar itu mungkin menjadi sebuah motivasi untuk apa ya, semangat gitu kan. Kemudian yang kedua karena hadirnya ada seorang adik laki-laki yang mungkin membuat kamu selalu terpikirkan kasih sayangnya seperti seolah-olah orang tua kamu itu membeda-bedakan gitu ya berarti ya. Kemudian yang kedua tadi, yang ketiga, yang terakhir itu kamu kelasnya dirukir apa di rolling gitu ya. Berarti kawan di kelas itu ada siapa yang akrab? Pasti satu itu gak ada. Si itu Tiwi itu ini siapa? Cinta itu cuma dia aja ya. Oh gitu. Berarti
dari kelas 10 tuh yang akrab cuma di Sinta itu. Ya, dulu kan dia juga sekelas Sekelas juga. sama saya. Oh gitu. Nah, pacar kamu itu tadi virtual itu berarti di dunia maya apa gimana? Iya. Di dunia maya. Itu kan sempet sih Pak kita PPKM itu kan nggak boleh kemana-mana Ya. kan. Nah disitulah kenalannya juga lewat online, jadi kayak apa-apa kan online tuh sebelumnya. Ya. Saya kenalnya juga di sana Pak. Berarti itu dari kelas 10 kemarin udah ya? Iya. Tahun lalu berarti ya. Terus tiba-tiba ya itu dia ngilang aja gitu kan, nggak ada kabar. Ya kepikiran aja sih. Ya, nah itu dari situ udah pernah kamu menghubungi dia atau dia menghubungi kamu lagi? Udah nggak pernah lagi? Dia nggak pernah hubungin saya lagi kayak Pernah. sampai ini kan udah kayak bulan ketiga mungkin ya Pak. Ya. Itu tuh nggak ada Pak, nggak dia nggak hubungin saya lagi. Saya tanya ketemunya juga nggak ada yang tahu. Ya. Terakhir juga dia masih ketemunya tuh dia sakit emang Pak. Jadi itu juga yang buat saya tuh kayak kepikiran gitu Pak, dia sakit apa sih? Dia kan nggak pernah cerita sama saya. Jadi kayak itu juga yang buat saya Jadi kepikiran. dari situ ya kamu kepikiran dia, maksudnya sehingga mengganggu kamu dalam hal belajar, gitu kan? Itu jauh dari sini ya pacarnya? Jauh. Jauh ya. Jadi ya mungkin dia itu gini, kalau menurut bapak mungkin pacar kamu itu bukan ingin menjauhi kamu sih, mungkin biar agar kamu nih fokus belajarnya lagi. Dan dia juga sekolah juga. Sekolah. Oh dia SMA apa SMA enggak? SMA. SMA juga. Mungkin masih sama-sama ingin ini kayaknya apa, fokus belajar gitu kan. Jadi kamu fokus belajar, dia juga ingin fokus belajar gitu kan. Dari situ kamu udah pernah menghubungi dia lagi tapi tak ada respon berarti Iya. ya? Ada respon. Dari situ kamu si Angel ini dalam belajar pasti seperti kelas juga, kata guru kan kamu sering ini kalau apa ya, orang bilang apa ya, gagal fokus apa kamu tanya guru ini jawabnya ini gitu ya. Itu benar seperti itu? Iya. Itu karena memikirkan tadi itu apa gimana? Iya kan campur kayak saya bilang tadi tuh Pak. Ya. Semua masalah tuh kayak campur udah jadi satu gitu. Jadi saya emang susah tidur juga Pak. Jadi kayak kurang fokus juga. Ya, berarti dari asmara, keluarga, terus lagi kawan gitu ya, membuat kamu belajarmu tuh menurun, bukan seperti sebelumnya si Angel itu seperti apa. Nah, masalah pacar ini, kamu sudah pernah belum untuk melupakan dia gitu? Udah Pak, malah saya tuh kayak semakin kebayang-bayang gitu loh Pak. Malah susah banget emang jujur paling susah tuh yang ini. Jadi kayak kenapa juga saya juga bingung kayak gitu kan. Jadi nggak bisa kalau dipaksa buat ngelupain juga ya susah. Misalnya nanti kamu ada kawan akrab lagi, ini akrab kata bukan pacar tapi laki-laki, kawan akrab yang bisa membangkitkan motivasi kamu lagi, apakah kamu akan melupakan pacar kamu itu? Mantan nih ya, bisa dibilang bukan pacar ya, apa namanya ya kalau belum ini ya, pacar setengah jadilah ya. Gimana itu? Kalau saya mau kok ngelupain dia tuh mau Pak. Soalnya kan juga saya sama dia toksik juga kan kalau gitu kan, yang ganggu kegiatan saya. Kalau misalnya ditanya mau buka lagi juga sama orang baru gitu mau saya Pak. Kalau misalnya ada yang pas gitu mau saya. Jadi pas dalam kata arti bisa membangkitkan motivasi Iya. belajar kamu, membantu belajar kamu. Jadi sama-sama saling memotivasi, berteman akrab dengan kamu. Ini yang laki-laki tapi ya, itu bagaimana yang akan kamu lakukan? Kalau mau temenan akrab sih saya mau aja Pak. Kan semua kan juga temenan. Kalau saya temenan sih ya welcome aja. Cuman kalau untuk saat ini mungkin ya Pak, kalau yang deket banget gitu mungkin masih belum ya Pak ya. Kayak temenan dulu ya ayo gitu, nggak apa-apa. Karena kamu masih memikirkan yang Iya, tadi itu ya. biar selesai dulu deh. Gitu. Nah, kira-kira ini kan udah lama, udah 3 bulan lah ya. Berarti anggap aja dia itu udah melupakan kamu gitu. Nah, hal apa yang akan kamu lakukan supaya kamu juga melupakan dia gitu? Apa yang akan kamu lakukan? Mungkin buat saat ini saya cuma mau fokus belajar aja kali ya Pak ya. Kan ngejar juga ketinggalan saya dulu kan, gara-gara ini juga kan nilai-nilai saya kan ada yang turun tuh Pak. Mau lebih fokus lagi, mau memperbaiki nilai biar bisa kembali lah kayak dulu lagi. Fokus Jadi kamu ingin fokus lagi melupakan dia gitu ya? Siap kira-kira melupakan dia? Ya siap nggak siap? Coba berarti lah ya. Nah, nanti setelah dari sini ya udah lupakan dia. Ibarat kata cari motivator lain, penyemangat yang lain gitu, mungkin dari orang tua atau mungkin yang pasti orang tua ya jadi penyemangat kita kan, jadi support kita. Orang tua nanti kalau kita sukses, orang tua juga akan senang gitu loh kan. Nah tadi kan masalah ini udah. Nah, yang kedua tadi katanya
kamu juga jangan diperhatikan sama orang tua kamu. Itu kok jangan diperhatikan gimana? Kan tadi kan saya udah bilang ya Pak, saya tuh anak tunggal 16 tahun kan sebelumnya adik ini. Itu tuh dulu nih selama saya masih jadi anak tunggal tuh kan kayak perhatian apa aja tuh saya dapet itu loh Pak, saya mau apa aja tuh lebih turutin. Tapi semenjak saya punya adik sekarang tuh kayak udah nggak kayak dulu lagi gitu orang tua saya tuh. Jadi kayak perhatiannya cuma ke adik saya gitu loh Pak. Saya kan juga mau ya diperhatiin juga gitu. Kayak saya rasanya nggak adil gitu loh Pak. Jadi kayak kepikiran gitu. Jadi kamu gara-gara kamu punya adik itu kayak seperti orang tua kamu tuh kasih sayangnya terbagi-bagi antara kamu dan adik kamu. Iya. Nah, itu kan adik kamu masih bayi ya? Berapa bulan? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan? Berarti masih kecil banget itu 2 bulan. Masih bayi berarti. Dan sejak dia kamu punya adik, orang tua kamu jarang perhatian sama kamu, khususnya ibu mungkin ya. Karena kalau ibu kan lebih dekat. Nah, itu kalau bapakmu gimana? Tetap sama juga? Apa lebih sayang ke adikmu juga? Lebih sayang ke adik juga. Lebih ke adik juga. Itu kamu merasa gimana? Apa iri apa gimana? Iya, iri kayak aku loh dulu yang dulu nih yang digini tuh aku, kok sekarang bukan aku, kayak gitu Pak. Jadi kayak sampai kalau misalnya saya ditinggal berdua doang sama adik saya kan pernah ya Pak ya. Kayak saya tuh pengen kesel gitu loh Pak, pengen saya celakain gitu loh Pak. Jahat berarti ya? Kakaknya jahat berarti kakaknya? Ya, gimana ya, kadang tuh kayak saking irinya gitu loh Pak. Dari itu kamu pernah sampai berpikiran seperti itu? Ini dari bapak ya, berarti kalau kamu seperti itu janganlah, jangan seperti itu. Maksudnya itu loh, itu juga adik kamu, anak dari ibu juga, anak dari orang tuamu juga kan, adik kamu sendiri, adik kandung kamu sendiri. Ya mungkin dari situ kamu harus semangat lagi. Ada adik kan kamu di rumah, berkata kamu ada untuk melupakan pacarmu itu, mantanmu, mungkin kamu bisa bercengkrama dengan adikmu. Pasti kan umur segitu masih agak emotif begitu kan ya, walaupun belum mudeng gitu, pasti dia kan apa ya, untuk bisa dibilang menghibur diri lah, menghibur diri supaya kamu melupakan tadi. Itu bisa untuk adik kamu itu sebenarnya. Tapi jangan sampai kamu ya, kalau sampai kamu ada apa tadi ingin menyelakai dia ya, berarti ya kamu termasuk kakak yang jahat ini. Ya seperti itu. Jadi bagaimanapun keadaannya, apapun itu, dia itu adalah adik kamu. Jadi jangan sampai kamu celakai gitu kan. Nah, itu tadi kan kamu kesannya seperti berbagi dan terbagi. Itu yang membuat kamu salah satu faktor tadi yang malas untuk belajar. Kenapa malah malas gitu? Kenapa malah malas belajar? Yang disebabkan karena kamu kurang kasih sayang itu. Kenapa malah malas gitu? Kenapa kamu nggak menunjukkan ke orang tua kamu gitu? Ya kan dulu kan karena saya dua anak tunggal kan, saya rajin belajar tuh kan karena pengen ngebahagiain orang tua saya nih Pak ya. Terus sekarang lihat orang tua saya kayak gitu, jadi kayak saya mikir, buat apa aku kayak gini, kan udah ada udah ada yang baru gitu loh Pak. Dia kan bisa, anak baru saya gitu. Gitu ya. Kan kamu sudah ini menunjukkan ke orang tua kamu bahwa prestasi kamu tuh, kamu berprestasi. Takutnya jangan sampai nanti setelah kamu punya adik, kok prestasi anakku perempuan ini malah menurun. Nanti yang ditakutkan orang kamu lebih sayang lagi ke adik kamu gitu loh. Itu jadi kamu harus jadikan itu sebuah motivasi. Ya tetap harus belajar, tetap harus ini gitu kan. Kamu tadi berpikiran kasih sayangnya kurang. Nah itu kamu itu belum melihat hasil belajarmu. Apabila nanti ini akibatnya kalau kamu belajar kamu menurun, kira-kira orang tahu pasti bagaimana responnya. Ini kalau menurut kamu sampai hasil belajarmu itu turun dari tahun kemarin gitu, pasti orang tahu akan ini ya, mungkin akan lebih sama kamu, lebih dari yang sekarang ini gitu. Jadi jangan sampai kamu menjadikan tadi itu untuk kamu malas belajar, terus kamu buktikan itu, ya kan? Mungkin di rumah juga kan, di rumah ngapain ditanya, selain sekolah kan mesti pulang. Saya itu pulang kan jam 3:30, itu ngapain lagi? Ya beres-beres Pak. Itu kamu di rumah kan ya, kegiatannya seperti itu. Kalau malam belajar nggak? Enggak sekarang. Enggak, ya semenjak itu langsung malas ya, ngapa-ngapain ya.
tiap malam tuh nggak tidur pasti nangis dulu Pak. Kayak ada aja yang ditangisin tuh. Nangis karena apa? Nggak tahu, saya juga bingung Pak, saking banyaknya gitu kayak nggak tahu saya nangis itu apa tuh, pasti setiap malam tuh nangis aja. Jadi kamu mulai besok ini kalau bisa jangan seperti itu. Pokoknya selalu berpikiran yang baik-baik gitu loh. Jadi tentang pacar kamu, mantan kamu, tentang kawan kamu apa yang tadi itu, kamu selalu berpikir yang baik. Kenapa yang berpikir baik-baik? Karena kalau kita selalu berpikir negatif, takutnya nanti kan bagaimana? Jadi kita selalu berpikir yang positif aja. Nanti itu juga efeknya ke kamu. Kalau kamu selalu berpikir negatif, itu kan nanti kamu merasa susah tidur, gampang nangis kan. Nah, sebelum itu kita apa ya namanya, flashback ke 4 bulan yang lalu mungkin itu kamu masih biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Belajar masih tetap ini belajar gitu ya. Misalnya dengan tadi itu katamu habis putus sama pacar kamu, dan apalagi dengan tadi ada masalah yang keluarga kamu seperti kurang sayang, kamu harus bisa menunjukkan ke mereka bahwa saya tetap bisa berprestasi. Bu, Pak, ini saya hasil belajarnya seperti ini. Oh, bagus nak, berarti kamu gini-gini ya, maksudnya tetap dipertahankan gitu kan. Jadi jangan sampai nilai kamu tuh malah turun semenjak kamu punya adik ya. Nanti kan kamu udah punya adik, berarti kamu harus bisa belajar menerimanya. Kamu udah jadi kakak ya, sama adik itu sayang juga lah. Jangan sampai ada niat untuk menyalahi, buanglah semua itu kan. Saat ini tetap masih ada nggak ingin menyalahi adik kamu itu? Udah enggak sih Pak, cuma kayak dulu tuh awal-awal aja gitu. Sekarang udah enggak, udah mulai ya udah lumayan biasa lah. Tapi tetap merasa ini ya, kayak sakit hati gitu ya. Kok kamu ada di kehidupanku gitu pasti kan. Jadi ya mungkin karena adik kamu laki-laki yang masih kecil, yang masih butuh perhatian. Dulu kamu juga seperti itu pasti, masih bayi, apa-apa kan belum bisa. Jadi terima semua itu, dan jangan sampai kamu berpikiran untuk hal-hal yang tidak baiklah untuk dirimu juga gitu, karena itu nanti akan berdampak kepada hasil belajar kamu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan nanti kalau kamu ke rumah? Udah pernah belum bilang sama bapak ibumu, kalau Bu, Pak, kenapa saya dibedakan itu? Udah pernah belum? Belum pernah. Kira-kira untuk saya misalnya nanti atau besok tanya seperti itu, berani? Berani. Untuk ini ya, supaya lebih lega lagi kamu ya. Nanti kan istilah tamu mesti kan bisa memberikan pengertian ke kamu juga, dan kamu juga harus mengerti. Nah, mengerti posisi kamu yang sekarang udah menjadi mbak, nanti kakak dari adik-adik kamu. Nah, nanti kan kita udah ngobrol ini ya. Nah, nanti yang akan kamu lakukan setelah kamu pulang ke rumah, ketemu adik kamu, ketemu ibumu, ketemu bapakmu, kamu seperti apa nanti? Bilang ke mereka. Ya mungkin nanti saya bakalan cerita sama orang tua saya juga Pak, kayak apa sih yang saya alamin beberapa bulan ini. Saya ngerasa kurang diperhatiin, terus gimana ya, jelasin juga sih ke mereka dampak-dampaknya saya di sekolah kayak gimana, biar ya sama-sama tahu, saling ngerti aja sih Pak. Terus juga biar orang tua saya tuh bisa lah ngebagi waktunya lebih adil lagi di antara untuk kamu dan untuk adik, karena saya juga masih butuh kasih sayang bapak ibu gitu ya, seperti kamu nanti ya. Oke, jadi kan yang pesan bapak satu tadi, jangan sampai kamu ingin menyalahkan adikmu lagi. Sayang, kasihan masih kecil nanti kan, kamu apa-apain ya, pokoknya selalu berpikiran yang baik-baik aja, jangan sampai berpikiran negatif. Jadi kan nanti kamu udah bisa menemukan jalan keluar kamu. Dan kamu belum pernah ngobrol sama orang kamu kan, belum tau. Nanti mungkin diberanikan diri. Nanti kalau misalnya ada apa-apa atau ada yang sampaikan lagi saya apa-apa. Kita selalu welcome kok ini. Nanti kalau nggak akan bapak ada guru BK yang lainnya. Kita semua tuh welcome. BK itu sahabat siswa. Jangan sampai gara-gara hal seperti itu kamu jadi belajarmu, tingkat prestasimu, semangat belajarmu kamu menurun. Semua jadi motivasi belajar. Nah, dan juga kan katamu sekelasnya kan di rolling. Nah, dari situ kamu nggak ada kawan akrab. Itu kan apa yang buat kamu sampai seperti itu? Sampai apa? Nggak ada kawan akrab itu kenapa? Kamu nggak mencoba mengakrab dengan mereka? Mungkin itu juga jadi faktor ya Pak, karena saya udah nyaman sama teman-teman saya dulu, terus sekarang tuh teman-teman saya kayak gini, jadi kayak
udah malas saya juga bersosialisasi sama mereka. Terus ditambah lagi faktor-faktor yang tadi, jadi kayak ya udahlah aku sendiri aja gitu. Itu berarti kan kamu merasa tersendiri gitu ya. Itu yang membuatkan kamu sendiri kan, berarti ya. Nah, itu yang kamu yang merasa itu kamu. Kawan-kawan kan pasti ini nggak pada berapa nggak sama kamu yang kawan kelasmu itu. Sebenarnya ya pada ngajakin Pak, cuman sayangnya kayak nggak ada gitu. Gitu. Kalau menurut Bapak, sebenarnya kamu mencoba membuka, karena kan tadi kan wajar lah kita dalam hidup itu ada perubahan. Yang kemarin sama kelas A, sekarang sama kelas B itu pasti sekolah seperti itu di Open. Jadi harus bisa menerima keadaan yang baru, menerima lingkungan yang baru seperti apa. Kalau kamu tetap seperti yang lingkungan yang lama, di lingkungan baru itu kamu akan tertinggal dengan kawan-kawan. Ya, jadi coba akrablah kawan. Kita ngobrol sama kawan kamu kan, kawan-kawan kamu kan apa ya, sama-sama kan asik, kita nggak takut gitu loh. Jadi sama-sama nggak saya apa ada yang ditakutkan ya. Takutnya nanti kalau kamu nggak ini ke mereka menjadikan, kalau menurut seperti itu ya kamu harus ini ya, kan sekarang udah dewasa ya, harus bisa menemukan yang baik yang mana, yang enggak yang mana gitu ya. Posisikan diri kamu sebagai seorang siswa. Nanti kan mungkin besok saya hari apa saya pengen ngobrol dengan kawan-kawan juga yang di kelas itu ya. Boleh nggak Bapak masuk kelas? Boleh ya. Kira-kira nanti apa yang akan kamu lakukan ke kawan-kawanmu sehingga kamu tuh bisa semangat lagi gitu loh, motivasi semangat belajarmu lagi, motivasimu tuh jadi tinggi gitu. Jadi nggak hanya berkawan dengan si Sinta gitu kan. Tadi kan cuma Sinta kawanmu kan satu bangku, yang lainnya kan karena itu pun Sinta dari kelas kamu yang lama. Jadi apa yang akan kamu lakukan di kelasmu itu nanti kira-kira? Ya lebih membuka diri lagi, terus mungkin nanti saya bakal nyoba buat ngajakin yang lain teman juga Pak, lebih kayak bersosialisasi lah sama yang lain, biar nggak stop di situ-situ aja. Ya, karena kan kita akan semakin banyak kawan, semakin bagus kamu dan Bapak gitu kan. Stop sih. Nanti juga Bapak akan bilang ke wali kelas kamu. Nanti kan kita guru BK-nya ada kolaborasinya itu seperti apa tuh. Seperti apa nanti hari ini kamu, mungkin di depan kawan-kawan yang lain yang Bapak panggil. Jadi jangan sampai takut untuk ke ruang BK. Jadi kamu harus di sini kan bisa memecahkan masalah, karena memecahkan masalah kamu itu yang bisa mencari solusinya itu ya diri kamu sendiri, itu kemauan dari kamu. Kira-kira kamu ada kemauan nggak untuk berubah hal-hal seperti tadi itu? Ada sih Pak, soalnya kan emang yang rugi juga saya sendiri Pak ya. Nilai saya turun, saya nggak punya teman, kayak susah tidur juga tadi itu kan Pak. Jadi kayak saya pengen mengubah diri saya jadi kayak dulu lagi, terus kayak ya punya banyak teman lagi. Dan jadi nanti setelah keluar dari sini apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama tadi itu kan pulang ke rumah ya mau ngobrol sama orang tua saya tentang tadi itu, cuma sama minta maaf mungkin ya Pak sama adik saya, karena saya pernah punya pikiran buat mau nyelakain dia. Minta maaf juga sama orang tua saya, sama mungkin ya besoknya waktu sekolah saya bakal nyoba buat akrab sama teman-teman saya. Coba membuka diri lah yang jelas ya. Kalau masalah asmara tadi gimana? Ya udahlah, mau lupain aja lah Pak. Lupain ya. Kalau saya terus di sana tuh juga bakal terus-terusan kayak gini sayangnya kan Pak. Jadi kayak ya udah lupain, mau nggak mau ya harus lupain. Itu ya. Terus itu ada komitmen dari kamu, berarti kamu ada keinginan untuk berubah kan dari hal yang tadi ke hal yang negatif ke hal yang positif. Nah, Bapak ini sedikit memberikan penguatan ke kamu. Jadi memang kita pacaran atau menjalin hubungan dengan ibarat kata bisa dibilang kawan baik, kawan yang baik banget gitu ya. Sebagai penyemangat itu perlu, tapi jangan sampai hal seperti itu nanti suatu saat bisa merugikan kita sendiri. Merugikan dalam arti gara-gara kita kehilangan dia, tiba-tiba dia menghilang dari hidup kita yang kepikiran. Jadi kita semakin belajar kita atau hasil belajar kita semakin menurun. Kamu harus bisa memastikan diri bahwa saya juga bisa, tanpa dia, tanpa kamu tuh aku bisa gitu kan. Jadi kamu tanamkan dalam diri kamu seperti itu. Kemudian
dari orang tua kamu juga. Nanti kamu mencoba ngobrol lah pas mungkin kan malam ada kesempatan itu ya, ngobrol lah kan setelah adik kamu tidur, ngobrol Pak Bu, kamu ungkapin semua gitu, jangan sampai nanti jangan terlalu lama kamu bilang ke orang tua kamu seperti ini. Nanti orang tua mesti akan memberikan pengertian ke kamu juga, dan kamu juga diharapkan untuk mengerti hal itu karena kamu sudah punya adik, mungkin seperti itu. Jawabannya kan harus bisa memposisikan diri sebagai kakak, sebagai mbak, ya, dengan kawan-kawan kamu. Kita satu kelasnya, nanti kita sampai kelas 12 dengan mereka. Jangan sampai kita nggak ada kawan, nanti kamu dikucilkan, ujungnya kamu nanti yang malah terlambat perkembanganmu, nggak bisa mengikuti mereka. Perkembangan dalam kata arti ibarat kata dia jalan udah sampai Kota Gajah, kamu masih sampai seperti Raman gitu, kamu sampai sini. Jadi jangan sampai kamu tertinggal. Sama-sama berkompetisi dalam hal berprestasi, dalam hal semangat belajar, dalam hal motivasi belajar, ya. Kamu harus semakin semangat dalam belajar, apalagi kita ini udah mau semester genap ya nanti ya. Itu semester genap itu diharapkan kamu lebih baik lagi daripada semester ganjil kemarin. Semester ganjil ini yang saya dibilang banyak hal-hal yang mengganggu semangat belajar kamu. Kita udah kelas 11 akhir, nanti kamu akan naik ke kelas 12. Nanti kurang hitungan 1 tahun setengah lagi kamu akan lulus. Jadi tetap semangat dalam belajar. Nah, baik Bapak ada yang sedikit isian, bentar ya. Bisa diisi. Oke, nanti Bapak dasar dulu ya, biar kamu tahu. Nah, ini adalah surat pernyataan untuk mengkonsuli. Jadi nanti ada nama kamu, ada kelas, tempat tanggal, alamat. Sehubungan dengan telah melakukan konseling individu pada hari ini, tanggal ini tadi ya, dengan ini saya membuat komitmen akan merubah sikap dan perilaku saya ke arah yang lebih baik lagi dan positif saya, dan saya menyatakan bersedia melakukan ketentuan hidup dalam layanan bimbingan dan konseling. Nanti nama kamu di sini, tentang kamu ya. Coba dibaca. Surat pernyataan komitmen layanan konseling. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Endrita Pratiwi, kelas 11 4, tempat tanggal lahir Raman 14 Desember 2005, alamat Tiharjo. Sehubungan dengan telah dilaksanakan layanan konseling individu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, dengan ini saya membuat komitmen akan merubah sikap dan perilaku saya ke arah yang lebih positif, dan saya menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan atau prosedur dalam layanan bimbingan dan konseling yang telah disepakati bersama konselor. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Seperti Raman 13 Desember 2022, Endrita Pratiwi. 4 Desember besok kamu ulang tahun berarti ya? 4 Desember besok kamu ulang tahun. Ini berarti ulang tahun yang keberapa ini? 17. Berarti ini kamu 17 tahun. Kamu harus bisa berubah sikap kamu, ya kan? Kamu 17 tahun udah dewasa, udah harus mengerti membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kamu. Dan yang kedua, sayangi adik kamu. Ini Bapak ucapan selamat ulang tahun dulu ini yang pertama berarti ya. Selamat ulang tahun ini untuk Endrita ini kan. Nanti mungkin nanti orang tua mungkin udah menyiapkan kado, siapa tahu nanti
ada kado untuk dari orang tua kamu untuk kamu di usia apa? Sweet Seventeen kalau orang dulu bilang itu ya, zaman bapak muda dulu namanya Sweet Seventeen. Tuh baik. Nanti kita mungkin nanti setelah masuk lagi kita masuk tahun ajaran ini ya, semester baru mungkin bapak akan manggil Angel lagi, nanti kita ngobrol lagi di sini, kita akan individu ya kita bapak ingin tahu perkembangan yang Angel dapatkan seperti apa gitu ya. Jadi kan harus berkomitmen pokoknya keluar dari sini bahwa saya bisa dan saya mampu melakukan itu. Jadikan semua itu motivasi ke kamu bahwa kamu juga bisa. Jangan sampai kamu seperti ini terus, kasih orang tua kamu juga ya. Terus sebentar. Ya, baik, mungkin ada yang tanya lagi nggak? Kira-kira apa yang mesti mengganggu lagi nggak kira-kira itu selain dari itu? Udah sih Pak, udah lumayan aja. Nah, apa yang tanya ke kamu? Apa yang kamu rasakan setelah kita melakukan kegiatan yang hampir 30 menit ini? Apa yang kamu rasakan? Lega sih Pak, bisa kayak cerita gitu kan, karena sebelumnya saya emang nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Terus sekarang bisa cerita ya, lega, harus dapat solusinya juga. Oke, sekolah waktu jadi nggak kapok kan bukan ke BK? Enggak. Ini kalau tanyain kamar-kamarmu, kamu ngapain ke ruang BK gitu? Kamu bilangnya apa? Cerita. Oh, konseling lah ya, konseling gitu. Jadi bilang sama kamu kalian nggak usah takut datang ke ruang BK gitu, karena ruang BK itu asik kok, bukan nggak serem gitu orangnya ya. Baik. Tadi bapak pesan bapak, tapi kamu kalau dari sini bahwa tanamkan dalam diri kamu bahwa Angel itu bisa, Angel itu mampu gitu ya, bisa melakukan hal-hal tanpa acak tadi apa yang ini sama orang tua. Jadi kan orang tua itu motivasi kita. Karena di luar sana masih banyak anak yang mungkin kurang beruntung kamu. Untuk Angel dia ada orang tua yang ada kawan kamu itu kemarin ada yang dia orang tuanya pisah gitu kan, dia cuma kemarin cuma tinggal sama bapaknya sama mbaknya. Jadi kamu termasuk orang yang beruntung ya. Jadi sayang orang tua itu untuk ke kamu cuma sama adik kamu ya karena dia masih kecil. Jadi saya nggak perlu orang tua kamu sampai membuat orang tua kamu kecewa. Baik, mungkin kita doa dulu ya. Tadi kan kita berdoa, bapak pimpin berdoa dimulai. Doa selesai, mungkin itu yang kita lakukan pada siang pagi menjelang siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Siap ya, di sini lagi ya. Siap. Oke, terima kasih. Mungkin Angel ada kegiatan lain bisa menjelaskan. Terima kasih ya Pak.